Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang aplikasi atau penerapan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi sel volta yaitu salah satu contoh penggunaan sel volta dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai baterai penyimpan listrik atau sumber arus arah atau yang disebut juga dengan DC. Sumber arus arah itu dibagi dua, ada sel primer, ada sel sekunder. Sel primer itu yang reaksinya tidak dapat balik atau irreversible, tidak dapat diusi ulang, kemudian kalau sudah habis ya dibuang, tidak bisa digunakan lagi. Kemudian yang kedua, itu ada sel sekunder. Sel sekunder itu sel yang reaksinya dapat balik sehingga dapat diisi kembali atau reversible. Untuk sel primer, contohnya itu ada sel kering, sel alkalin, perak oksida. Sedangkan untuk sekunder ada akumulator atau aki, baterai nikel kadmium, dan baterai litium. Kita lihat yang pertama, contoh dari sel primer yaitu sel kering atau sel Lagrange. Sel kering atau Lagrange ini dikenal sebagai batu baterai. Sel ini terdiri dari katoda yang terbuat dari grafit dan anoda dari logam seng. Elektrolit yang digunakan merupakan pasta, ya, yang merupakan campuran MnO2 atau pirolusit, serbuk karbon, dan NH4Cl. MnO2 bertindak sebagai oksidator, sedangkan NH4Cl sebagai media yang memberi suasana asam. Untuk reaksi di katoda dan anoda, kita lihat di sini. Di katoda MnO2 bereaksi dengan ion H+, ya, kemudian menghasilkan Mn2O3 dan H2O. Sementara di anoda itu ada Zn menjadi Zn2+ ditambah elektron. Untuk reaksi selnya itu ada MnO2 ditambah Zn ditambah 2H+ menjadi Mn2O3 ditambah Zn2+ dan 2H2O. Ini contoh dari sel Lagrange, ya, yang sekali pakai. Nah, kita lihat di sini dalam bagannya itu ada elektroda karbon, ya. Kemudian di sekelilingnya itu ada lempeng seng, ya. Kemudian di antara grafit atau batang karbon dengan seng itu ada pasta yang tersusun dari mangan oksida dan serbuk karbon. Nah, ini reaksi lebih lengkapnya untuk ion H+ berasal dari hidrolisis NH4+, kemudian ion Cl- akan bereaksi dengan Zn2+, sehingga potensial sel yang dihasilkan itu adalah 1,5 volt. Berikutnya adalah sel alkalin. Sel alkalin merupakan penyempurnaan dari sel Lagrange, yaitu mengganti Na4Cl dengan pasta KOH. Jadi di sini ditambahkan basa. Melalui penggantian ini, beda potensial yang dihasilkan akan relatif tetap dan baterai lebih awet. Anoda sel alkalin terbuat dari logam seng dan katodanya dari MnO2 yang dicampur dengan KOH. Nah, ini reaksinya di anoda dan di katoda. Jadi perbedaannya dengan sel yang sebelumnya itu adalah di sini di katodanya di sini menggunakan KOH pada pastanya, ya. Sehingga reaksi selnya itu adalah Zn ditambah MnO2 ditambah H2O menjadi ZnOH dan MnOOH. Jadi voltasenya itu 1,5 volt juga, hanya di sini relatif lebih tahan lama. Kemudian untuk sel perak oksida. Sel perak oksida itu banyak digunakan untuk arloji, kalkulator, alat-alat elektronik kecil lainnya. Anoda sel perak oksida itu terbuat dari logam seng, katodanya oksida perak.
atau Ag2O dan elektrolitnya adalah pasta yang mengandung KOH. Jadi reaksi yang terjadi adalah di anoda, di katoda, di anodanya masih tetap seng, kemudian katodanya menjadi perak oksida dengan suasana basa juga, sehingga reaksi selnya Zn ditambah Ag2O ditambah H2O menghasilkan ZnOH2 kali dan Ag. Nilai potensialnya kurang lebih 1,34 volt. Dan ini contoh-contoh dari sel perak oksida. Ini biasa digunakan ya untuk jam tangan, batu baterai pada jam tangan, kalkulator dan lain sebagainya. Berikutnya adalah sel sekunder. Contohnya adalah sel akumulator atau aki. Ya, aki ini biasa terdapat pada kendaraan, misalnya mobil, motor, dan lain sebagainya. Sel aki disebut juga sel penyimpan karena dapat berfungsi sebagai penyimpan listrik yang setiap saat dapat dikeluarkan atau dimanfaatkan. Sel aki termasuk sel sekunder karena dapat diisi ulang. Anodanya terbuat dari logam timbal Pb dan katodanya terbuat dari logam timbal yang dilapisi PbO2. Senyawa PbO2 inilah yang berperan dalam reaksi redoks. Sebagai elektrolit digunakan asam sulfat atau H2SO4 yang kadarnya sekitar 37% dan sering disebut aqueous atau disebut air aki. Jadi di sini reaksinya pada anoda, pada katoda, di anoda Pb bereaksi dengan ion sulfat menghasilkan Pb sulfat, kemudian di katodanya ada reaksi antara PbO2 dengan ion sulfat dalam suasana asam menghasilkan PbSO4 dan 2H2O. Sehingga reaksi selnya itu Pb tambah PbO2 dengan ion sulfat ditambah ion H+ menghasilkan PbSO4. Nah, pada saat aki diisi ulang itu terjadi reaksi sebaliknya, yaitu PbSO4 ditambah 2H2O menghasilkan Pb ditambah PbO2 dan SO4 ion sulfat dan H+. Jadi reaksinya dibalik. Kadar asam sulfat akan semakin encer pada saat aki digunakan atau dikosongkan. Sedangkan pada waktu diisi maka kadar asam sulfatnya akan meningkat. Di sini ada gambar tentang aki. Ya, di sini ada bagian-bagiannya, ada kutub positif, negatif, ya. Kemudian di dalamnya itu ada sekat-sekat. Nah, untuk lebih jelasnya kamu bisa amati, ya. Ada di sini ada bagian ada dijelaskan bagian luar dan juga bagian dalamnya. Berikutnya adalah sel nikel kadmium atau NiCd. Ini masih sel sekunder. Sel nikel kadmium merupakan sel kering yang dapat diisi kembali. Anodanya adalah Cd atau kadmium dan katodanya adalah Ni2O3 dalam bentuk pasta. Yang dihasilkan adalah kurang lebih 1,29 volt. Penggunaan baterai ini sudah jarang digunakan karena kadmium itu termasuk ke dalam logam berat yang dapat mencemari lingkungan. Ya. Nah, di sini ada reaksinya, yaitu di anoda kadmium bereaksi dengan OH- menghasilkan kadmium hidroksida, kemudian di katodanya NiO2 bereaksi dengan H2O menghasilkan NiOH2 kali dan OH-. Pada reaksi selnya, logam kadmium bereaksi dengan NiO2 dan 2H2O menghasilkan kadmium hidroksida dan nikel hidroksida. Nah, ini contoh dari sel nikel kadmium ya. Ini mungkin kalian juga pernah melihatnya, kemudian ada tertera tulisannya nikel kadmium baterai. Ya, kemudian ini ada bagian-bagian di bagian dalamnya. Berikutnya masih pada sel sekunder atau yaitu sel baterai litium. Baterai litium atau disebut Li-ion merupakan baterai yang banyak digunakan telepon seluler, laptop, tablet, dan perangkat elektronik lainnya.
Baterai litium merupakan hasil nanoteknologi di mana atom-atom litium ditaburkan pada lembaran grafit berukuran mikro yang membentuk molekul LiXC6. Katodanya merupakan oksida logam litium yang terbentuk dalam senyawa LiMn2O4 atau LiCOO2 dengan elektrolit yang terbuat dari LiPF6 yang dilarutkan dalam pelarut organik dengan konsentrasi 1 molar. Ion Li+ itu bergerak dari anoda ke katoda atau sebaliknya. Nah, di sini kita lihat reaksi yang terjadi di anoda maupun di katoda. Reaksi selnya itu LiXC6 ditambah Li 1-X 1Mn2O3 menjadi LiMn2O4 ditambah C6. Selnya sekitar 3,7 volt. Nah, ini merupakan gambar atau bagan dari baterai litium ya. Kamu bisa perhatikan komponen-komponen di bagian dalamnya. Nah, sekarang setelah kita melihat contoh-contoh aplikasi dalam keseharian, nah dengan melihat gambar dari sini kira-kira apa yang terlintas? Nah, ternyata kita juga bisa merancang membuat sel volta yang sederhana dari logam-logam yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kalau kita perhatikan ada beberapa potongan pisang di mana ke dalam potongan pisang itu ditancapkan logam, yaitu ada paku, ada tembaga ya. Kemudian ini disusun rangkaiannya secara seri. Nah, sehingga kita lihat lampu LED di sini itu bisa menyala. Nah, ini prinsipnya itu ada beda potensial dari logam-logam, tembaga, dan besi yang menghasilkan reaksi reduksi oksidasi dan menghasilkan arus listrik. Berapa besar arus listrik itu bisa diukur juga dengan menggunakan voltmeter ya. Nah, dari sini Ibu harapkan kalian bisa terinspirasi atau termotivasi untuk merancang membuat sel volta yang sederhana dengan logam yang sering kita temui sehari-hari. Misalnya bisa seng ya, kemudian logam perak dan lain sebagainya, atau tembaga, besi, dengan medianya bisa bermacam-macam ya, selain pada buah-buahan lainnya, misalnya jeruk lemon atau belimbing. Tapi prinsipnya larutan elektrolit ya, jadi medianya mengandung zat elektrolit di dalamnya sehingga bisa mengalirkan elektron. Demikian untuk video tentang sel volta ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, minggu depan kita lanjutkan dengan materi selanjutnya tentang elektrolisis. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.